Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Radiut bersama saya Julan. Oke, ini spesial banget nih teman-teman, karena saya sudah ada di warehouse-nya Aneka Benang nih teman-teman. Ini pasti surganya teman-teman Radiuters dan teman-teman crafter lainnya ya. Nah, di samping saya ini udah ada Ko Hendy dari Aneka Benang. Ya, akhirnya kita bisa ketemu ya. Iya. Setelah sekian lama hanya ngobrolnya itu via WhatsApp aja gitu ya. Nah, ini kan kita lagi di Aneka Benang di warehouse-nya nih teman-teman. Bisa diceritain nggak, Po? Ini konsepnya tuh gimana sih warehouse ini? Apa bedanya dengan toko offline-nya gitu? Warehouse ini konsepnya kita ngikutin gitu ya, luar negeri ya, karena semakin perkembangan zaman orang tuh pengennya cepet sama servis lah utamanya. Nah, jadi kita kembangin ini karena saya lihat juga di waktu itu di toko yang offline kita gabungin dengan online tuh stoknya tuh kacau banget. Oh. Dari ada yang bilangnya tadinya ada, dibilangnya nggak ada. Nah itu jadi dari situ kita belajar wah ini harus cepat dipisah. Terus kita bikin sistem warehouse seperti di luar negeri. Jadi patokannya sih ini biar jadi servis kita itu lebih nyaman lah untuk orang yang beli. Ya, jadi segala orang yang check out di online tuh pasti ada barang, nggak mungkin nggak. Oke, jadi lebih teratur juga ya, Betul, Po ya. teratur. Oke. Nah, kalau melihat nih Aneka Benang ini kan kayaknya udah lama banget ya, udah sustain banget. Boleh diceritain nggak, Po, awalnya tuh bagaimana Aneka Benang ini? Saya itu sebenarnya generasi ketiga ya, dari nenek saya. Dia itu sebenarnya toko benang enggak. Dia dari toko baju yang masih gesrek. Di rumah itu masih ingat saya di rumah. Terus sudah itu dia buka toko benang. Toko benang yang awalnya startnya tuh benang siat yang wol itu. Benang siat. Awalnya di situ karena semua Indonesia dulu mungkin di SD belajarnya streaming. Nah, benangnya itu sama sekali. Nah, tapi dari perkembangan zaman, terus nenek saya udah mundur ya, dilanjutin sama papa saya. Nah, papa saya tuh melanjutinnya itu bukan ke benang kerajinan, yaitu melanjutin ke benang mesin lagi. Mesin yang benar-benar wah itu ada benang akrilik, benang polyester, banyak macam. Nah, terus saya masuk, saya lihat ini tuh toko kayaknya perkembangannya nggak ada ya toko offline-nya, karena saya lihat tuh masuk tuh hanya beberapa benang kerajinan, mungkin yang ada tuh benang wol, katun panda, katun aneka, hanya 3 dan orang tuh lihatnya oh ada nggak ini benang ini, ada nggak benang ini. Akhirnya saya beraniin oke deh kita develop benang-benang kerajinan yang ada seperti sekarang ini yang banyak banget jenisnya, yang untuk crafter di Indonesia mungkin yang kita salah satu yang paling lengkap. Jadi segala pun ada. Ya saya setuju banget nih, memang terlengkap ya, teman-teman bisa cek aja gitu langsung di Shopee-nya, atau kalau teman-teman ada di Bandung itu bisa langsung datang ke toko offline-nya tuh benangnya jenisnya banyak banget ya, Po ya. Nah, ini kan jadi Aneka Benang ini udah sustain segini lama gitu ya. Mulai berdiri tahun berapa kok? Menurut nenek saya mau saya sih 45. Tapi saya nggak yakin. Sebenarnya saya nggak yakin, tapi ya udah menurut mereka kan saya juga jadi saya ikutin aja gini. Jadi 45 ya kurang lebihnya tahun 45. Nah, sampai sekarang kan ini perjalanannya udah panjang banget, sudah berevolusi, berubah-berubah gitu ya, makin upgrade ke yang baru. Nah, kira-kira apa nih rahasianya masih tetap relate nih sama crocheter dan knitter di usia muda gitu, anak-anak Gen Z, bahkan yang generasi di bawahnya, itu apa nih kira-kira tipsnya tuh? Bisa relate? Sih, yang penting kita harus fokus ya. Kalau saya kan ini kan dagang ya. Dari ajaran dari nenek saya, dari papa saya itu kita harus fokus. Kalau misalnya kita fokusnya hanya di rajutan ini, ya udah kita fokusnya di sini, jangan kemana-mana. Kalau kita tiba-tiba jualan apa ya, misalnya contoh jualan dari sini kita mau jualan ke plastik misalnya, atau jualan kursi, wah itu sih beda banget ya bedanya. Jadi kalau udah fokusnya di benang ya udah kita fokus benang, kita develop terus benang. Sama ya kita harus jaga kualitas pertama. Kualitas sama jalan merah kita emang harus ya sama servis lah intinya, jadi harus jangan ngecewain pembeli. Nggak boleh sama sekali. Ya. Ada komplain pembeli kita terima, tapi kita itu jadi perbaikan buat kita. Ya, untuk selalu upgrade betul, ya, betul. Sama kita harus lihat juga perkembangan zaman. Karena kita nggak mungkin kayak zaman dulu kan
hanya benang wol aja. Nggak mungkin, kita harus lihat juga kiblat kita pasti di luar negeri. Kita Indonesia tuh ketinggalan itu jauh banget dari China, dari Amerika, itu tuh jauh banget Indonesia. Jadi kita harus lihat juga perkembangan luar negeri. Jangan mau kita tuh hanya jualan merek mereka. Jadi kita lebih baik jualanlah brand lokal. Jangan mau masukin brand luar buat kita. Boleh masukin, tapi setidaknya kita kasih benefit lebih. Apa kita bisa buat nggak di sini? Kalau emang bisa buat di sini ya udah, ngapain kita harus impor? Betul, setuju banget sih kok. Jadi lebih baik memang semua itu dibikin secara lokal ya, untuk memajukan pasar lokal juga gitu ya. Nah ini kan Koko ini juga Aneka Benang ini selalu support Autumn Flower ya teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih banyak loh ini selalu diberi tester benang baru gitu kan. Nah ini apakah per bulan itu selalu ada benang baru kok dari Aneka Benang? Saya tuh dari awalnya tuh setahun tuh minimal ada satu. Tapi setelah saya pindah ke gudang ini, waktu saya tuh jadi lebih banyak. Jadi mungkin bakal lebih sering, mungkin nggak setahun, mungkin 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Karena waktu saya tuh sekarang udah fokus ke development benang biar kita bisa ngikutin tren luar. Ya, kita jadi lebih nyaman lah. Lebih nyaman ya. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat tadi sekilas ya, itu kan benangnya tuh banyak ya, bener-bener banyak. Saya aja tadi jalan-jalan gitu ya, menyusuri lorong-lorongnya itu bener-bener seru banget, udah sampai bingung gitu. Nah, kira-kira nih, Koko pernah menghitung nggak gitu? Itu totalnya ada berapa banyak gitu benang dari Aneka Benang? Saya lihat sih ya dari data emang banyak banget ya. Barang laku banyak, barang mati pun banyak. Tapi ya itulah namanya kita enjoy ya, maksudnya enjoy ya. Emang saya hobinya ya jualan benang, jadi ya udah saya ini yang penting para crocheter tuh puas dengan kualitas saya. Walaupun itu barang mati pun ya sudah nggak apa-apa, yang penting selama kita lengkap mereka puas ya sudah nggak apa-apa lah. Yang penting kita masih bisa muterin. Ya. Nah dari segitu banyak benang kok, benang paling best seller tuh apa kok? Kalau di online sih tetap ya Sakura Chunky. Sakura Chunky. Karena hati-hati ya, banyak yang di luar tuh murah. Ya itu murah, tapi tolong lihat kualitasnya. Karena saya lihat itu sudah banyak ada campuran dari akrilik ke polyester. Itu tuh sudah mulai ada perubahan ke sana. Tapi makanya dari itu kita keluarin yang lebih premium lagi seperti Clover. Clover itu benar-benar yang milk cotton asli. Clover, merek Clover. Yang best seller kemudian tuh yang benang lokal tuh ya Katun Panda mesti ya. Nah, ini favorit saya nih Katun Panda. Katun Panda dan sekarang mulai ke Polykiwi. Polykiwi, dan kita masih ya mungkin bisa dilihat juga di sini kita masih develop terus, siapa tahu ini jadi best seller kita juga nanti. Ya mudah-mudahan ya, kayaknya benang-benang dari Aneka Benang ini selalu seru-seru gitu ya teman-teman. Nah sekarang kok boleh jelasin nggak ini gimana nih prosesnya kalau orderan masuk nih dari e-commerce gitu? Ini gimana nih? Mulainya dari mana dulu nih kok? Pertamanya kita dari sini, meja admin dulu. Yuk ikut yuk. Nah pertama dari sini, dari meja admin semuanya. Ada order masuk, di print dulu. Harusnya sih ada lokasi nih, kebenarannya lagi error. Nah setelah ambil kertas, nah terus nanti taruh di sini, biasanya di station picker. Di stationnya sini nih teman-teman. Ayo ikut, seru banget ini ya, menyusuri lorong-lorong penuh dengan benang. Nah biasanya di sini Ci. Nah di sebelah sini, yuk. Oke. Nah biasanya ditaruh di sini di station picker. Jadi ini keranjang-keranjang ini untuk naruh semua pesanannya ya. Pertama kertas ininya, tapi setelah ini ambil mereka keliling, taruh lagi di sini. Misalnya contohnya ini ya. Biasanya di sini harusnya ada lokasi keluar. Lokasi itu dilihatnya dari sini. Dari angkanya sama ini nanti di label tuh keluar posisi, misalnya ini ya Sakura Spotty 89310, nanti keluar 6K 17 T5. Jadi langsung ada kode. Nama boxnya itu sudah ada. Jadi mempercepat pengambilannya. Kemudian nanti tinggal keliling, sesudah ini beres, taruh di roda, nanti roda kita ke depan lagi. Ke depan. Ayo. Ini tadi yang saya pilih Katun Panda. Sini. Katun Panda.
Nah di sini banyak banget ya teman-teman benangnya, bagus-bagus semua. Yang ini untuk ini apa? Kalau kita Alat-alat tuh ya? dipisahin sekarang. Jadi ada box merah, kuning sama oranye. Ini buat nanda sih biar anak-anak nggak pusing ya. Kalau oranye ini biasanya kebanyakan alat-alat. Alat-alat. Kalau kuning sama merah itu benang-benangan. Tapi dikasih jarak ada 2 kuning merah. Jadi memudahkan ya. Memudahkan banget ini. Oranye buat alat-alat jadi nggak pusing ya. Oke, ini alat-alat semua. Nah, terus tinggal masuk sini. Masuk sini, pengecekan langsung via sistem semua. Jadi biar nggak ada yang miss di pengiriman sekarang. Oke, jadi ini di cross check semua masing-masing udah sesuai atau belum. Baru kita packing ya. Packing biasanya mereka kadang packing sendiri atau dia packingnya ke sini. Packingnya di sini. Ini bagian packing. Takutnya di situ nggak keburu. Nanti tinggal taruh di sini. Nanti di sini ada orang yang packing bantu di sini. Jadi ada dua cara buat packing. Setelah ini beres, langsung masuk ke sini. Ada keranjang Shopee, GNT. Sehari berapa paket tuh rata-rata? Daily ya kurang lebih 500 ribuan lah. Kalau 500 sampai 1000 kalau tergantung itu ya, tergantung hari sama promo event. Dari paling banyak pecah rekor nih, pernah berapa paket nih? Berapa sehari? Sehari 2.700 paket bisa keluar. Keren banget. Kalau lagi event gede sih biasanya. Event gede ya. Oke. Menarik banget ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau main ke warehouse ini boleh buy appointment langsung sama Ko Hendy ya. Kalau enggak langsung ke offline store-nya Aneka Benang. Nah ini terakhir nih Ko, sebenarnya saya nggak mau berakhir ya, tapi terakhir nih Bu dari Koko gitu ya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang kayak pengen terjun di dunia rajuters gitu ya? Terus apakah misalnya pengen main ke Aneka Benang, apakah ada promo-promo atau gimana, boleh cerita? Boleh. Kalau emang kita visit gudang online ini gitu terbatas, jadi ada minimum spend-nya, terus kita harus bikin appointment-nya, ada Google Form-nya, terus kiat-kiat yang untuk rajutan yang masih baru awal ya. Kalau mau yang jualan, kan ini kan kita benang ini kan fokusnya buat merajut ya, hasil karya kan kayak boneka, kayak baju gitu. Saya lihat beberapa kali di online, terutama di live Shopee seperti itu, ada beberapa toko tuh yang jualan tuh murah, sampai ada rajutan bisa harganya tas aja bisa 20.000, bisa 60.000. Saya bingung sih dengan harganya ya, saya bingung karena benang aja segini, waktu pengerjaan bisa 1 hari, bisa 2 hari, tapi dihargain seperti itu saya rasa terlalu murah ya. Karena kita itu kan handmade, kita jangan kalah dengan orang luar negeri seperti Jepang. Itu Jepang itu handmade tuh sangat-sangat dihargai. Bisa kalau saya kaliin kurs tas, padahal itu tasnya murah enggak ya. Saya tahu benangnya berapa, paling sehari bisa jadi 2 atau 3. Di sana bisa dihargain 300.000, 200.000. Jadi saya tuh rasanya aduh, kok rajutan tuh harganya tuh nggak ada harga banget di Indonesia, saya bilang. Jadi ya setidaknya kita harus bisa menghargai waktu kita untuk merajut kain. Ya, hasil karya lah. Hasil karya ya, karena susah juga. Benar, ya. Itu benar-benar limited. Nah ini pertanyaan sejuta umat nih pasti. Kok Hendy bisa merajut nggak? Saya 100% nggak bisa merajut. Tapi mungkin next saya bakal belajar. Tapi jadi saya tuh dulu patokan saya tuh dari nenek saya. Oh ini enaknya nih. Jadi saya tuh selalu reviewnya dari orang-orang perajut yang bisa ngerajut lah intinya. Jadi saya minta masukan mereka untuk develop benang saya. Oke. Karena saya tahu ya kekurangan saya emang di rajut itu saya nggak bisa. Wah, kayaknya kalau Hendy perlu belajar rajut ya teman-teman, setuju ya teman-teman. Nggak bisa saya, kurang leken, kurang sabar lah. Sabar. Oke, baik Ko Hendy, terima kasih banyak. Ini saya udah disempatkan waktunya, akhirnya saya bisa ketemu dengan Ko Hendy, main langsung ke Bandung ya. Mudah-mudahan dari obrolan singkat kita ini bisa membuat teman-teman semakin terinspirasi gitu ya. Dan kalau misalnya mau main ke Aneka Benang, monggo silakan ke offline store-nya. Kalau yang warehouse-nya ini harus by appointment ya teman-teman gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton Autumn Flower.
nantikan lagi kita mau jajan kemana lagi ya. Nanti kita pasti akan update. Oke, terima kasih banyak Pak Hendy. Ya, makasih ya. Ya, sampai jumpa. Dadah.